Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zahra Wahyu Khairul Mafaza, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tafsir, yaitu tafsir al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran Al-Karim, karya seorang geolog, yaitu Zahrul Muhammad An-Najjar. Sebelumnya, kita akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap Zahrul Roghib Muhammad An-Najjar, yang lahir pada 17 November 1933 di Mashkal, distrik Al-Gharbiyah di Mesir. Selanjutnya, ayah beliau ini seorang pendidik Al-Quran dan kakeknya seorang pemimpin sebuah masjid di desanya. Lalu pendidikan beliau ini, pada saat usia 10 tahun, beliau menghafal Al-Quran. Lalu, beliau melanjutkannya di Khutab, lembaga pendidikan Islam tradisional di desanya, kemudian sekolah menengah di Shubra. Lalu, beliau melanjutkan studi geografisnya di Universitas Kairo, Mesir, dengan lulusan predikat cum laude pada tahun 1955. Adapun dari latar belakang beliau ini, beliau juga memiliki beberapa prestasi dan karir, yaitu beliau menjadi anggota Dewan Riset Dunia Islam di Kairo pada tahun 1981. Kemudian menjadi anggota Dewan Editor Journal of African Art Schemes pada tahun 1981 yang diterbitkan di Paris. Nah, kemudian beliau mendapatkan Grand Award dari komunitas ahli panteologi di Mesir pada tahun 2000. Penasihat Museum Peradaban Islam di Swiss pada tahun 2001, dan juga menjadi anggota Organisasi Amal Internasional pada tahun 1986. Kemudian seorang konsultan untuk pendidikan tinggi di Institut Khubar Arab Saudi pada tahun 1996 sampai 1999. Nah, juga menjadi anggota Dewan Pengawas Majelis Amna Al-Islamiyah Lil I'lam di Inggris pada tahun 2000. Direktur Pascasarjana Ma'had Marvel di Inggris pada tahun 2000 sampai 2001, dan di tahun 2001 ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Al-Ijaz Al-Ilmu Dewan Agung Urusan Islam di Mesir. Selanjutnya, dari profil dan prestasi serta karir dari beliau ini, beliau melahirkan beberapa karya, yaitu karya tafsir al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran Al-Karim, kemudian Ijaz al-ilmu fi al-sunnah al-nabawiyah, kemudian min al-ayat al-ijaz ilmu al-hayawan fi Al-Quran Al-Karim, min al-ayat al-ijaz ilm al-sama fi Al-Quran Al-Karim. Ada juga Haqaiq ilmiah fi Al-Quran Al-Karim, serta The Geological Concept of Mountains in the Quran. Dari sebuah karya tafsir, pastinya ada latar belakang mengapa penulis memiliki sebuah karya yang dilatar belakangi sebagai berikut. Di antaranya, beliau menafsirkan Al-Quran, yaitu tentang al-ayat al-kauniyah, karena didasarkan pada pendidikan serta kepakaran penulis, yaitu seorang geolog dan mufasir modern. Dengan wawasan ilmu Al-Quran, ilmu alam, terutama geologi, sehingga beliau ini tertarik untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam
yang relevan dengan perkembangan zaman, dan juga menganalisis tentang ayat-ayat sains. Nah, muncullah ide atau kesadaran bahwa, kemudian muncullah kesadaran dari seorang mufasir ini tentang Al-Quran, bahwa di dalamnya itu terdapat ayat-ayat yang mengungkap fakta ilmiah mengenai alam semesta, penciptaan makhluk, fenomena alam, dan kemudian Zahlul mengaplikasikan pendekatan ilmiah dan maudhu'i atau tematik dalam menafsirkan sebuah ayat untuk mewujudkan keajaiban atau menunjukkan keajaiban serta kebenaran terkait keilmiahan yang ada di ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ada pun sistematika tafsir, yaitu tafsir al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran Al-Karim ini menggunakan pendekatan tematik, ilmiah, dan metode penafsiran tahlili analisis, yaitu menganalisis terkait hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, ini dihubungkan kemudian agar memberikan pemahaman yang utuh kepada pembacanya, kemudian menghubungkan antara Al-Quran dengan hadis dan pandangan ulama sebelumnya, serta sumber lain yang relevan. Nah, tafsir ini itu berfokus pada fenomena alam atau al-kauniyah, yaitu sains, untuk memperhatikan konteks tekstual Al-Quran. Nah, dalam sebuah karya tafsir tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari tafsir al-ayat al-kauniyah ini itu tuh relevan dengan perkembangan zaman dan aman untuk dikaji karena hanya membahas tentang al-kauniyah saja, fenomena alam dan sains. Kemudian fokusnya itu hanya di sains karena latar belakang beliau seorang geolog. Adapun kekurangannya, beliau ini tidak menafsirkan semua ayat, tetapi hanya ayat al-kauniyah dengan fenomena terkait dengan fenomena alam dan sains. Selanjutnya, ayat-ayat yang dibahas itu juga terbatas. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil contoh penafsiran terkait Quran Surah An-Nahl ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharaw wa subulan la'allakum tahtadun. Nah, di sini itu beliau mengimplikasi bahwa ilmiah yang ada dalam ayat tersebut itu menggambarkan proses terbentuknya gunung-gunung dari permukaan bumi. Kemudian menjelaskan gunung-gunung dengan kata rawasyi. Juga menghubungkan pembentukan sungai dan aliran air yang deras dengan pembentukan gunung. Nah, dalam sebuah karya tafsir kan juga ada pandangan dari seorang ulama. Nah, seorang ulama ini ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Adapun yang mendukung ini itu memuji karya Zahlul An-Najjar ini sebagai upaya menghubungkan fakta ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mengombinasikan analisis kebahasaan dengan data meteorologi dan geologi. Adapun ulama yang khawatir terkait validitas keilmuan dari Zahlul An-Najjar ini, kemudian takut akan resiko sekularisasi, terus ada yang takut nanti pembaca itu ketergantungan pada teori sains saja.
Nah, kemudian dari permasalahan itu ada yang dukungan, ada yang mengkritik. Adapun rekomendasi dari ulama, di antaranya Syekh Utsaimin dan Syekh Tantowi Jauhari, itu menyarankan keseimbangan dalam menafsirkan ayat kauniyah, bahwa seorang penafsir itu boleh menafsirkan ayat Al-Quran secara ilmiah, tetapi asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir dan mengutamakan tujuan Al-Quran sebagai petunjuk. Selanjutnya, An-Najjar juga berkata bahwa tafsirnya ini berkaitan karena sebagai pembuktian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa tafsir al-ayat al-kauniyah fi Al-Quran Al-Karim karya Zahlul An-Najjar, Zahlur Roghib Muhammad Al-Najjar, nama lengkap beliau ini. Nah, itu beliau menafsirkan karena tentunya ada alasan di mana beliau ini ingin menganalisis ayat-ayat Al-Quran karena beliau ini tertarik yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam dan sains. Karena latar belakang dari mufasirnya saja yaitu seorang geolog, sehingga beliau tertarik untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam. Nah, tentunya beliau ini ingin mengaplikasikan pendekatan ilmiah dan tematik atau maudhu'i dalam menafsirkan sebuah ayat agar dapat menunjukkan kekuasaan Allah atau keajaiban, kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga dalam tafsir beliau ini juga menggunakan metode tematik sesuai tema, karena hanya membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan fenomena alam. Nah, tentunya dalam sebuah karya tafsir terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu tadi karena relevan, kemudian aman untuk dibahas, dan juga keunikannya terkait penafsirnya. Dan tafsirnya ini hanya membahas tentang fenomena alam dan sains. Dari pandangan ulama, kita juga dapat mengambil sisi positifnya dan sisi negatifnya, bahwa kita diajarkan bahwa dalam suatu tafsir itu ada upaya untuk menghubungkan terkait fakta ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang fenomena alam tersebut. Kemudian ada yang khawatir tentang validitas keilmuannya. Nah, catatannya bahwa dalam menafsirkan secara ilmiah itu boleh, tetapi kita juga harus memperhatikan terkait kaidah-kaidah tafsir agar tidak terjadi penyelewengan atau hal-hal yang tidak diinginkan, hal negatif gitu. Kemudian tujuannya ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu relevan dengan perkembangan zaman. Dan juga An-Najjar berkata bahwa tafsirnya itu sebagai pembuktian atas keajaiban dan kebenaran sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Nah, begitulah teman-teman sedikit pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika dalam perkataan maupun dalam memaparkan materi tentang kitab Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Quran Al-Karim ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan,
saya sendiri mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.